Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Ramadhani, NPM 2022-1450054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan salah satu tugas ilmu sosial budaya dasar, materi tentang multikulturalisme, pluralitas, dan keragaman budaya, serta dampak penyalahgunaan iptek. Tanpa berlama-lama, mari kita sama-sama simak materinya. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas salah satu poin, yaitu multikulturalisme. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman. Menurut Lawrence Bloom, multikulturalisme sebagai pemahaman, keingintahuan, penilaian, penghargaan, dan penghormatan terhadap kebudayaan seseorang atau kebudayaan etnis tertentu sebagaimana ia mengekspresikan dirinya apa adanya. Contoh penerapan dari multikulturalisme adalah yang pertama, tidak menyindir orang lain yang berbeda suku dan budayanya. Yang kedua, penerapan dari multikulturalisme yaitu menghargai orang lain yang sedang beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Yang ketiga, contoh dari penerapan multikulturalisme yaitu menghormati pendapat, pemikiran, serta pendirian orang lain. Muncul dan berkembangnya multikulturalisme. Yang pertama, pada tahun 1975. Australia mengambil kebijakan yang mendorong ciri dari multikulturalisme. Yang kedua, pada tahun 1971, pemerintah Kanada menyetujui penggunaan bahasa dan kebudayaan Prancis. Yang ketiga, pada tahun 1997, Inggris, multikulturalisme semakin berkembang dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Sedangkan di Indonesia sendiri, Indonesia patut menerapkan filosofi multikulturalisme karena Indonesia sungguh kaya akan perbedaan. Indonesia berbeda dalam aspek teknik, etnis, budaya, agama, dan ras. Ini semuanya terjadi karena negeri kita, Indonesia, memiliki kondisi geografis, iklim, dan lingkungan alam yang berbeda-beda. Dengan begitu, multikulturalisme sangat diperlukan di Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, yaitu nilai-nilai multikulturalisme. Nilai-nilai multikulturalisme yang pertama, meredam fundamentalisme politik dan religius serta mengembangkan kebebasan dalam politik dan religius. Yang kedua, relativisme kultural, beranggapan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai yang sama dan tidak boleh diadili secara sepihak dengan perspektif kebudayaan lain. Kulturalisme. Ada 4 pendekatan yang ditempuh berkaitan dengan kelompok-kelompok migran dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang pertama, di poin pertama ada monokulturalisme, berkembang subur dalam bentuk negara tradisional, di mana kebudayaan sangat dekat dengan nasionalisme, maka kebijakan pemerintah adalah mengupayakan integrasi sosial dengan mengasimilisasi kelompok-kelompok migran ke dalam kebudayaan nasional. Yang kedua, budaya utama. Model masyarakat ini dikembangkan di Jerman oleh orientasi bangsa tinggi. Komunitas-komunitas dalam suatu negara bisa memiliki identitas dari mereka sendiri, tetapi paling kurang mendukung konsep-konsep inti dari kebudayaan utama yang menjadi dasar dari masyarakat tersebut. Selanjutnya, pelembagaan multikulturalisme ada melting pot. Melting pot, masyarakat AS, Amerika Serikat, di mana sebuah kebudayaan baik lokal maupun imigran bercampur baur dan berhubungan tanpa ada gangguan intervensi dari negara. Yang keempat ada multikulturalisme, suatu kebijakan di mana para imigran dan kelompok-kelompok lain harus memelihara dan melindungi kebudayaan-kebudayaan mereka
sambil berinteraksi secara damai dalam satu kesatuan dalam satu negara. Beberapa bentuk multikulturalisme menurut Alphonse Tariani. Ada lima bentuk multikulturalisme menurut Alphonse Tariani. Yang pertama, multikulturalisme isolationis, mengacu pada keyakinan bahwa setiap masyarakat membutuhkan tempat tertentu dalam membangun interaksi dalam kelompok-kelompok budaya yang ada dalam masyarakat dan menjalani kehidupan masing-masing secara mandiri. Yang kedua, ada multikulturalisme akomodatif. Sikap multikultural akomodatif bertumpu pada pemahaman atas keberagaman, di mana dalam keberagaman tersebut selalu saja ada budaya-budaya yang dominan yang menjadi roh dari masyarakat tersebut, sehingga kelompok-kelompok budaya yang lebih kecil perlu menyesuaikan diri dengan kebudayaan dominan yang ada dalam masyarakat atau sebaliknya. Yang poin ketiga ada multikulturalisme mandiri. Visi dari multikulturalisme mandiri yaitu menekankan upaya otonom berbagai kelompok budaya dalam masyarakat untuk mengupayakan kesatuan, keberagaman, dan kesetaraan tanpa campur pihak manapun dari luar. Yang poin keempat dari 5 poin beberapa bentuk multikulturalisme menurut Alphonse Tariani, yang poin keempat ada multikulturalisme kritis atau interaktif, menunjuk pada visi tentang bagaimana perbedaan-perbedaan kebudayaan dari berbagai kelompok dan perspektif budaya dalam masyarakat dijembatani guna menciptakan dan mewujudkan budaya yang kolektif. Poin kelima yaitu multikulturalisme kosmopolitan. Pandangan multikulturalisme kosmopolitan berupaya untuk membuka ikatan-ikatan isolatif individu-individu dalam budaya-budaya lokal, regional, paling tidak dalam tataran visi dan pemahaman. Setelah membahas tentang multikulturalisme, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu pluralitas. Pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Jenis-jenis pluralitas diantaranya seperti pluralitas dalam agama, pluralitas dalam budaya, pluralitas dalam suku bangsa, pluralitas dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu manfaat dari jenis pluralitas yang tadi disebutkan, yaitu manfaat dari pluralitas budaya. Manfaatnya yaitu saling melengkapi dengan adanya budaya yang menekankan dan menjunjung tinggi nilai tertentu, sementara kebudayaan lain mengembangkan nilai lain. Perbedaan itu justru memberi peluang untuk saling mengevaluasi, saling mengingatkan, atau saling melengkapi untuk menyempurnakan kebudayaan atau kehidupan manusia. Selanjutnya kita akan melanjuti materi tentang beberapa sikap yang menyesatkan. Sikap-sikap negatif terhadap keberagaman budaya harus dihilangkan. Sikap-sikap tersebut menurut Ujan antara lain, yang pertama, monisme moral. Sikap ajaran atau pandangan yang menegaskan adanya sebuah nilai yang berlaku universal bagi semua manusia. Nilai tersebut dianggap mutlak, satu unggul, universal, dan melampaui perbedaan budaya, sehingga menjadi dasar bagi manusia dalam berpikir dan bertindak. Yang kedua ada skeptisisme, sikap ajaran atau pandangan yang menolak adanya nilai bersama yang bisa merupakan hasil dialog antar budaya dalam keragaman budaya. Jika monisme menekankan kesatuan mutu, sementara skeptisme ini justru menegaskan sebaliknya, yaitu perbedaan mutlak. Yang ketiga ada skentrisme. Jika skeptisme cenderung melihat semua kebudayaan itu relatif, skentrisme justru cenderung menerima budaya apa saja dan membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Pluralitas budaya cenderung diterima begitu saja tanpa ada sikap kritis dan evaluatif. Yang keempat ada idententrisme.
Irreverentisme beranggapan bahwa pluralisme merupakan hal yang lumrah, ada begitu saja, given, karena setiap orang atau kelompok masyarakat selalu memiliki cara pandang, titik tolak, atau perspektif yang berbeda dalam mengevaluasi sebuah realitas. Tetapi irreverentisme beranggapan bahwa tidak ada dasar rasional yang kuat untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap realitas pluralis. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu multikulturalisme dan konflik. Konflik merupakan interaksi antar individu atau kelompok yang tidak sejalan, beroposisi, tidak sesuai atau tidak cocok. Keberagaman budaya dapat memicu terjadinya konflik sosial. Konflik dapat terjadi akibat perbedaan prinsip, identitas, sosial, permusuhan antar kelompok masyarakat. Materi selanjutnya yaitu dampak penyalahgunaan iptek. Penyalahgunaan iptek dalam konteks keragaman budaya dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Misalnya, penggunaan teknologi tanpa memperhatikan nilai-nilai budaya lokal dapat mengakibatkan homogenisasi budaya dan merugikan keberagaman warisan budaya. Selain itu, teknologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal dapat menciptakan konflik sosial. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.